Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq Al-Ghifahri, nomor induk mahasiswa 2002010096 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 5C Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Bustanul Iman RNMA sebagai dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Evaluasi Pendidikan Agama Islam. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil non-tes. Sebelum kita memahami apa itu interpretasi hasil non-tes, terlebih dahulu kita perlu ketahui adalah pengertian dari interpretasi itu sendiri. Jadi, interpretasi ini merupakan proses pemberian pendapat atau gagasan, kesan, maupun pandangan secara teoritis terhadap suatu objek tertentu yang berasal dari ide mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya. Nah, sekaitan dengan itu, maka interpretasi hasil non-tes ini merupakan suatu pandangan peneliti terkait dengan hasil-hasil yang didapatkan ketika wawancara, kuesioner, serta observasi pada narasumber. Adapun yang menjadi latar belakang pada makalah kami, yaitu dalam melakukan sebuah penelitian pastinya tidak luput dari yang namanya analisis data, yaitu kegiatan menelaah, menjelaskan data hasil yang didapatkan ke dalam sebuah narasi melalui proses tertentu, di mana nantinya akan didapatkan tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Nah, menurut sifatnya, data sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, di mana keduanya ini memiliki ciri khas tersendiri, sehingga dari masing-masing data tersebut membutuhkan teknik atau langkah-langkah untuk melakukan analisis yang berbeda-beda. Sehingga dibuatlah video ini untuk menjelaskan bagaimana teknik analisis data penelitian, baik itu penelitian yang bersifat kualitatif maupun penelitian yang bersifat kuantitatif. Nah, dari latar belakang di atas tadi, maka adapun permasalahan pokok yang akan dibahas. Yang pertama, apakah perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif? Yang kedua, bagaimana teknik analisis data kualitatif? Dan yang ketiga, bagaimana teknik analisis data kuantitatif? Jadi, perbedaan mendasar dari data kualitatif dan data kuantitatif yaitu data kualitatif ini merupakan data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan biasanya berupa kata-kata. Sementara data kuantitatif merupakan informasi yang bisa diberi nilai atau numerik serta bisa diukur. Jika data kuantitatif ini bisa dianalisis menggunakan analisis statistik, maka data kualitatif tidak bisa melakukan analisis statistik itu. Selanjutnya ada model analisis data pada penelitian kualitatif. Di antaranya ada 3 jenis model. Yang pertama ada metode perbandingan tetap atau constant comparative method. Nah, metode ini dikemukakan oleh Glaser dan Strauss dalam buku mereka The Discovery of Graded Research, dinamakan metode perbandingan tetap atau constant comparative method, karena dalam analisis data secara tetap membandingkan satu data yang lain dan kemudian secara tetap juga membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Secara umum, proses analisis datanya mencakup produksi data, kategorisasi data, sintesisasi data, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja. Yang kedua ada analisis data model Spradley. Nah, analisis data menurut model Spradley ini tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian. Menurut beliau, analisis data itu menyatakan dengan teknik pengumpulan data. Adapun keseluruhan proses penelitiannya terdiri atas pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, serta analisis komponensial, dan diakhiri dengan analisis tema. Yang ketiga ada analisis data kualitatif model Miles dan Haberman. Nah, Miles dan Haberman ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya data yang baru lagi. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data atau data reduction, penyajian data atau data display, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi atau conclusion drawing and verification. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif ini sangat berbeda dengan analisis data pada penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada kegiatan analisis data dalam penelitian kuantitatif, meliputi pengolahan data, penyajian data, melakukan berbagai perhitungan untuk mendeskripsikan data, dan melakukan analisis untuk menguji hipotesis. Perhitungan data analisis data kuantitatif ini dilakukan dengan menggunakan teknik statistik. Yang pertama ada pengolahan data. Nah, data dalam penelitian kuantitatif merupakan hasil pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel. Variabel yang diukur merupakan gejala yang menjadi sasaran amatan penelitian. Data yang diperoleh melalui pengukuran variabel dapat berupa data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Berikutnya ada kegiatan pengolahan data. Jadi dalam pengolahan data ini ada pengeditan data atau editing. Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Nah, di kegiatan ini menjadi penting karena pada kenyataannya data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, yaitu adanya data yang kurang atau terlewatkan, ada yang tumbang tindih, dan ada yang berlebihan, bahkan terlupakan. Selanjutnya ada coding. Coding dan transformasi data ini adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data, termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu untuk bentuk huruf atau bentuk angka untuk memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif atau berbentuk skor. Selanjutnya ada tabulasi data. Tabulasi data adalah memasukkan data-data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Selanjutnya ada penyajian data. Nah, teknik penyajian dan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik. Hasil kuesioner yang telah didapatkan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun diagram yang tujuannya supaya peneliti dapat dengan mudah menyimpulkan apa arti semua fenomena yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada deskripsi dan ukuran data. Nah, mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada untuk memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penggunaan statistika, teknik analisis data yang sering digunakan untuk mendeskripsikan data yaitu ada ukuran pemusatan data, atau biasanya proses memperlihatkan suatu ukuran kecenderungan skor dalam suatu kelompok data, terdiri dari modus, median, dan mean atau rata-rata, merupakan jenis ukuran yang sering digunakan dalam mendeskripsikan data kuantitatif. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Jadi sebaran data ini menunjukkan variasi data secara keseluruhan, dilihat dari nilai tengahnya. Ukuran penyebaran data biasanya dilakukan dengan melihat rentang skor, kisaran data, varians, dan simpangan baku atau standard deviation. Yang ketiga ada pengujian hipotesis. Nah, di hipotesis ini, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis komparatif dan asosiatif. Jadi hipotesis komparatif ini hipotesis yang diajukan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang ada atau tidaknya
perbedaan keberadaan variabel dari kedua kelompok atau data yang lebih gitu. Dan hipotesis asosiatif. Hipotesis ini diajukan sebagai jawaban atau rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, cukup sekian video saya kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.